Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari kelompok 1 angkatan 5 peserta Latsar CPNS golongan 3 dari instansi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Sekarang saya ingin menceritakan tentang video learning journal saya pada hari ketiga untuk agenda 3 dengan pemateri adalah Ibu Dr. Haji Ratna Rosana MPD. Pertama-tama kita membahas tentang etika bermedia digital. Terdapat 3 tantangan dalam menimbang urgensi untuk penerapan etika bermedia digital. Yang pertama adalah penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya jumlah ataupun akses yang bertambah, namun durasi penggunaan juga semakin meningkat drastis. Kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan menyediakan kesempatan terbatas bagi masyarakat untuk mengakses semua data. Kemudian, mengubah perilaku masyarakat dalam segala hal, baik dari cara belajar, bekerja, bertransaksi, hingga berkolaborasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin meningkat. Pada situasi pandemik ini menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Jadi, untuk semua hal ini tidak terlepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media sosial guna melaksanakan segala aktivitasnya tanpa batas. Media digital digunakan oleh siapa saja dengan latar pendidikan maupun tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Karena itu, dibutuhkan panduan etis dan juga kontrol diri dalam menghadapi perbedaan tersebut. Di sini terdapat 4 prinsip dari etika digital untuk menjadi sebagai ujung tombak self-control setiap individu. Yang pertama adalah mengakses, kemudian berinteraksi, kemudian berpartisipasi, dan yang terakhir adalah berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Selanjutnya kita membahas tentang cakap bermedia digital. Berdasarkan data survei Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2020 yang diambil dari 34 provinsi, untuk akses terhadap internet menjadi semakin cepat, terjangkau, dan tersebar hingga ke pelosok. Dalam survei tersebut juga diungkapkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada di level sedang. Selanjutnya kita membahas tentang aman bermedia digital. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna media sosial. Yang pertama adalah kognitif, kemudian yang kedua adalah afektif, kemudian yang ketiga adalah konatif atau behavioral. Untuk kognitif itu sendiri, yaitu memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital, lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan data pribadi. Selanjutnya, afektif, yaitu empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekadar tentang perlindungan perangkat digital itu sendiri maupun tentang data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Kemudian konatif atau behavioral. Yang dimaksud dengan konatif atau behavioral adalah langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data-data diri. Kemudian kita membahas tentang etika berinternet. Etika adalah suatu sistem nilai atau norma moral yang berpegangan pada seseorang ataupun sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya, etiket adalah tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan etika berlaku meskipun individu itu sendirian. Hal lainnya membedakan etika dengan etiket adalah etika itu pasti tertulis, misalnya seperti kode etik, sedangkan kalau etiket itu tidak tertulis atau konvensi. Kemudian untuk keunggulan internet untuk transaksi digital, yang pertama adalah biaya operasional menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian potensi pasar menjadi lebih luas hingga ke internasional ataupun mancanegara. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan toko fisik maupun toko offline untuk memasarkan produk. Lalu yang keempat, toko dapat beroperasi selama 24 jam per hari, selama 7 hari per minggu. Kemudian untuk katalog bisa selalu up to date. Kemudian dapat menyediakan
modal lebih kecil untuk memulai usaha dan dapat dengan mudah mengenali kompetitornya. Di akhir pembelajaran sesi sinkronus pada hari ketiga untuk agenda 3, terdapat tugas individu yang mana tugas tersebut adalah menentukan satu isu sesuai dengan topoksi terkait dengan upaya mewujudkan smart government sesuai dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian memberikan gambaran saat ini pada isu tersebut dan membuat analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Lalu membuat gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Selanjutnya diuraikan dalam bentuk format digital yang kreatif, menarik, dan mudah dipahami, yang mencerminkan kemampuan literasi digital. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang video learning journal pembelajaran sinkronus pada hari ketiga pada agenda 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.